Pernah nggak sih kalian ngerasa ada di satu titik di mana semuanya kayaknya aman-aman aja, tapi kok di saat yang sama ada suara kecil di dalam hati yang nanya, cuma gini aja nih hidup. Nah, rasa nyaman itu ternyata bisa jadi musuh terbesar buat kita berkembang. Dan ide inilah yang bakal jadi inti obrolan kita hari ini. Selamat datang ya, hari ini kita bakal sama-sama menelusuri sebuah perjalanan semacam peta jalan deh untuk menuju pertumbuhan yang bener-bener otentik. Pertanyaan ini kayaknya relate banget ya buat banyak orang, bener gak? Mungkin kalian udah mencapai apa yang orang sebut sukses lah. Segalanya terasa aman, tapi kok ada perasaan hampa yang susah dijelasin ya? Nah, inilah yang kita sebut paradoks dari zona nyaman. Oke, jadi kita mulai dari bagian pertama ya, jebakan zona nyaman. Kita bakal bedah bareng-bareng kenapa sih rasa aman ini malah bisa jadi kayak sangkar yang gak kelihatan. Dan ini dia nih, akar masalahnya. Ingatin terus kalimat ini ya. Pertumbuhan yang sesungguhnya itu baru akan dimulai tepat di ujung batas kenyamanan kita. Coba deh bayangin skenario ini. Dari luar kelihatannya hidup kita tuh udah di puncak. Karir cemerlang, finansial stabil, dikenal orang. Tapi di dalam hati ada yang ganjel. Nggak ngerasa jadi lebih baik, lebih pinter, atau lebih kuat. Malah rasanya stagnan. Nah, kesadaran kayak gini nih yang jadi titik baliknya. Bahwa kalau mau tumbuh, kita emang harus berani ninggalin apa yang udah aman itu. Terus, gimana caranya kita keluar dari jebakan itu? Nah, jawabannya ada di bagian kedua ini. Memilih untuk tumbuh. Ini semua dimulai dari sebuah pergeseran pola pikir. Pikiran kita kan seringnya dihantui sama satu pertanyaan. Gimana kalau aku gagal? Tapi coba deh, lihat pergeseran simpel banget di sini. Cuma nambahin satu kata aja. Tapi, gimana kalau aku berhasil? Langsung deh, semua kemungkinannya jadi beda. Ini bukan soal jadi naif ya, tapi soal ngasih ruang yang sama besarnya buat potensi kesuksesan. Jadi, pertumbuhan itu bukan sebuah acara besar sekali jadi. Bukan. Ini tuh praktik harian. Sebuah komitmen yang gak ada habisnya buat jadi sedikit lebih baik aja dari diri kita yang kemarin. Tapi kan untuk ngelakuin itu semua kita butuh energi. Kita butuh kekuatan. Nah, bagian ketiga ini akan ngebahas fondasinya. Membangun kekuatan dari dalam, baik secara fisik maupun mental. Dan ini dia nih pertanyaan sejuta umat, ya kan? Pas hidup lagi berat-beratnya dan kita pengen berubah, mulainya dari mana sih? Rasanya semuanya tuh nyambung dan rumit banget. Jawabannya mungkin bikin kaget, saking dasarnya. Mulailah dari piring makan kita. Serius, apa yang kita makan itu bukan cuma soal energi fisik loh. Itu ngaruh banget ke kualitas tidur, hormon, bahkan kejernihan pikiran sama mood kita. Dan coba lihat deh, betapa simpelnya konsep ini. Ini bukan soal aturan diet aneh-aneh yang nyiksa. Ini cuma soal balik ke dasar. Makan makanan asli yang beneran dari alam dan jauhin makanan olahan pabrik yang daftar bahannya panjang banget. Simple, tapi emang nggak mudah. Kenapa sih ini penting banget? Soalnya, disiplin soal makanan itu menciptakan efek domino. Kalau kita bisa ngontrol apa yang masuk ke mulut, disiplin itu bakal nular ke area lain. Ke jam tidur kita, ke olahraga kita, bahkan ke cara kita kerja. Ini benar-benar fondasi dari ketahanan mental. Nah, kalau fondasi fisik sama mental ini udah kokoh, baru deh kita bisa beralih ke bagian selanjutnya, membangun diri yang otentik. Ini tentang mendefinisikan ulang apa arti sukses versi kita pribadi. Coba perhatiin deh pergeserannya. Dari yang tadinya ngejar materi, sekarang nyarinya ketenangan batin. Dari yang tadinya butuh validasi orang lain, sekarang fokusnya menciptakan dampak positif. Jadi sukses itu udah bukan lagi soal pamer, tapi soal merasa utuh. Kalimat ini tuh bener-bener inti dari kebebasan. Momen pas kita sadar kalau harga diri kita tuh nggak nempel di barang yang kita pakai atau mobil yang kita kendarain, itu datangnya dari dalam dan nggak ada yang bisa ngambilnya dari kita. Pergeseran ini juga kejadian di hubungan kita sama orang lain. Udah bukan lagi soal seberapa banyak kenalan yang kita punya, tapi seberapa dalam koneksi kita. Milih untuk punya lingkaran kecil yang tulus dan mendukung, itu baru kekayaan yang sesungguhnya. Akhirnya kita nyampe ke pemahaman paling penting di bagian kelima ini, bahwa semua ini adalah perjalanan yang berkelanjutan. Nggak ada tuh yang namanya garis finish. Pertemuan itu sebuah proses, bukan tujuan. Jadi tujuannya itu bukan untuk pindah ke zona nyaman yang baru dan lebih besar. Bukan, tujuannya adalah untuk menjadi nyaman dengan rasa tidak nyaman itu sendiri. Jadi kita secara sadar terus mencari tantangan baru, belajar skill bisnis, coba public speaking, mulai proyek dari nol. Jadikan ini candu positif kita. Sebuah dorongan yang nggak bisa dihentikan untuk terus memperbaiki diri. Bukan karena kita ngerasa nggak cukup baik, tapi karena kita tahu kita bisa jadi jauh lebih baik lagi. Jadi, kita akhiri dengan pertanyaan ini khusus untuk kalian.
Nggak usah mikirin besok atau minggu depan deh. Ketidaknyamanan apa yang akan kalian pilih untuk dihadapi hari ini? Karena pertumbuhan yang beneran itu selalu dimulai dari satu langkah kecil pertama.